Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Yolanda dari kelas PID semester 2. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi kita nikmat yang berlimpah hingga detik ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, kali ini Ana akan menyampaikan kultum singkat Ana yang berjudul Menjemput Malam Lailatul Qadar. Jamaah yang dirahmati Allah, sebentar lagi bulan Ramadan akan berakhir. Semoga kita tidak kehilangan keistimewaan bulan Ramadan. Terlebih kita akan memasuki 10 akhir Ramadan. Dalam kaidah kehidupan kita dalam beragama, Nabi kita mengatakan innamal a'malu bil khawatih. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6607. Sehingga akhir Ramadan menentukan baik buruknya Ramadan yang kita lalui. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau setiap memasuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan meninggalkan istri-istrinya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2024. Karena terlewatkan saat-saat spesial di akhir bulan Ramadan sungguh merupakan kerugian yang sangat besar. Hurima khairaha qadar hurin. Barang siapa yang dia terhalang dari kebaikan di malam-malam bulan Ramadan, terlebih Lailatul Qadar, sungguh dia telah terhalang dari kebaikan yang banyak. Jamaah yang dirahmati Allah, kebiasaan kita justru akhir Ramadan ibaratnya sudah buyar. Konsentrasi kita berkaitan dengan Ramadan, makanan, kemudian baju baru dan semua hal yang baru. Dalam rangka menyambut Ramadan, bahkan membuyarkan konsentrasi di akhir Ramadan. Ini tentu sangat disayangkan. Kesempatan istimewa bisa terlewatkan karena kesibukan kita seputar masalah itu. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu ini membutuhkan persiapan yang lebih ekstra lagi. Seandainya ketika kita memasuki Ramadan, kita siap-siap masuk Ramadan dengan segala macam yang harus kita siapkan. Ilmu kita, hati kita, konsentrasi kita, bagaimana kita bisa betul memasuki Ramadan sehingga tinggal tancap gas. Maka memasuki era 10 terakhir Ramadan kita bersiap untuk kedua kalinya. Karena kita ini akan menanjak lagi, akan memasuki wilayah tanjakan yang mesti lebih ekstra lagi. Kita siapkan ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama, pancangkan niat, tancapkan niat. Saya mesti dapat Lailatul Qadar, saya harus berusaha keras mendapatkannya. Sehingga apapun yang mesti dilakukan, dia siap niat baik-baik, tancapkan niat dalam hati kita. Ibnu Qayyim berkata, ketahuilah bahwa seorang hamba dalam meniti tangga-tangga menuju Allah Ta'ala dengan hati dan cita-cita kuatnya. Niat yang kuat, kemauan yang kuat, cita-cita yang tinggi, kemudian hati kita yang bersih, maka ini merupakan penentu kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Kemuliaan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Yang ketiga, segala kebaikan itu ada di tangan Allah Ta'ala. Seandainya bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan bisa berbuat apapun. Maka berdoalah kepada Allah Ta'ala, mintalah kepada Allah dengan tangisan hati kita, dengan merendah, dengan penuh harap, dengan merengek. Jauhkan dari yang diharamkan, agar Allah memberikan kepada kita Lailatul Qadar, memberikan kepada kita maksimal amal di 10 malam yang terakhir, memberikan kepada kita yang terbaik pada penutupan Ramadan. Yang keempat, hendaknya kita benar-benar bersangka baik kepada Allah Ta'ala bahwa amal kita selama Ramadan akan ditentukan nasibnya pada yang terakhir. Jadi husnul khatimah Ramadan Anda, jadikan penutup yang terbaik Ramadan Anda. Semoga Allah mewujudkan cita-cita Anda dan cita-cita kita semuanya. Hanya kepada Allah kita berharap, dan Allah yang bisa mewujudkan semua harapan kita. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat
bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.